Oke, nah ini adalah inspirasi dari lagu zaman saya SMA atau kuliah ya. Mudah-mudahan bisa jadi judul album pertama Rock Riverside. Heaven isn't too far away. Surga sebenarnya tidak terlalu jauh. Bahkan sebenarnya surga itu adalah apa ya? Baca aja deh ayatnya deh. Kiranya engkau datang dan memerintah sebagai raja, dan biarlah apapun yang engkau kehendaki terlaksana di dunia ini. Sama seperti kehendakmu selalu terlaksana di sorga. Ini doa Bapa kami saudara ya, tapi dalam terjemahan sederhana. Yang biasanya kita dengar, biarlah jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di bumi jadi sorga. Nah kita tahu kalau saudara hari ini disebut sebagai rocker karena gereja kita adalah GBI Rock namanya, bukan berarti karena penatua itu sukanya lagu heavy metal. Ya bukan sama sekali. Atau bukan berarti pendeta-pendeta yang ada di rock ini penggemar lagu-lagu rock. Tapi saya khawatir sudah nggak tahu, rock itu adalah representative of Christ's kingdom. Rock itu adalah perwakilan kerajaan Allah, kerajaan Kristus di bumi ini. Nah, saudara dan saya dikasih identitas sebagai rocker, sebagai representatif, sebagai wakil kerajaan Allah di muka bumi, sebab kehendak Bapa kita dari mulanya, Dia ingin mengkoloni bumi jadi sorga. Dia ingin menjadikan bumi kayak sorga. Benar-benar sorga. Saya tahu yang hari ini sedang bergumul, yang hari ini sedang mengalami kesulitan, pasti akan ngomong, ala ini retorika aja ini. Ya terserah saudara. Tapi faktanya dari mula Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Sudah tahu Eden itu di mana? Halo? Di sorga atau di bumi? Di bumi ya. Yang situ ngomong di bumi, yang sini enggak ngomong. Berarti yang sini lebih baca Alkitab, yang sini enggak. Di bumi. Katanya kira-kira daerahnya di daerah sana loh. Di Iran, Irak sana loh, kurang lebih lokasinya. Di bumi. Lah sayangnya waktu Adam ditaruh di bumi, diberikan rupa, diberikan kemampuan, diberikan value seperti Allah sendiri. Tapi kita tahu Adam dan Hawa gagal melaksanakan tugasnya untuk mengkoloni bumi jadi sorga. Kemudian Allah tidak pernah nyerah dengan rencananya. Sampai akhirnya datanglah Adam kedua. Siapa? Nah lumayan. Yang ngomong sudah mulai di tengah sini. Makanya baca Alkitab gitu loh. Yesus adalah Adam kedua. Yang akan merealisasi. Yang akan melakukan kembali rencana Bapa dari semula. Lewat korbannya di atas kayu salib. Dia membuat saudara dan saya keturunan-keturunan Adam ini yang sudah cacat, yang sudah bercampur dengan dosa yang tidak pernah bisa selesai. Lewat korbannya kita dibuat yang tadinya merah seperti kirmisi, diputihkan jadi kayak salju. Di restart jadikan nol lagi. Supaya tujuannya saudara mengkoloni bumi ini jadi sorga. Di mana kita harus mulai mengkoloni, bulan lalu dikatakan di dalam keluarga. Betul? Influencer dalam mempengaruhi menjadi dampak dalam keluarga. Nah, sudah tahu toh, keluarga adalah gereja terkecil. Tempat terkecil yang bisa kita pengaruhi. Jadi jangan buru-buru mempengaruhi kantor. Jangan buru-buru mempengaruhi komsel. Jangan buru-buru mempengaruhi
dunia ini, apalagi ujung bumi, pengaruhi dulu keluargamu. Apakah dalam keluarga kita sudah suasana sorga? Apakah istri dan anak-anakmu respect kepada kepala yang adalah penggambaran daripada Kristus? Di mana di mana istri dan anak-anak adalah seperti jemaat. Apakah itu terjadi? Jadi jangan buru-buru senang para kaum pria yang adalah bapak-bapak, seolah-olah saudara mewakili. Bapak kan laki-laki, Yesus sudah jelas gendernya laki-laki. Berarti kita ini memang diciptakan sebagai memang orang yang berkuasa dan memimpin keluarga. Tunggu dulu, boleh. Kalau engkau benar-benar berfungsi sebagai sumber dalam keluargamu. Karena arti kata bapak adalah sumber kan? Sumber apa? Sumber perlindungan. Sumber nafkah, sumber inspirasi, sumber apa saja yang dibutuhkan di dalam kehidupan dalam keluargamu. Nah kalau mau nikah, saudara di konseling, sudah kerja, bro, gampang, Tuhan nanti akan menyediakan pada waktu aku membutuhkan. Ya nanti dulu, ya kan? Hari ini pun saudara masih berkutat dalam urusan-urusan macam itu, nggak selesai-selesai. Berarti kita belum berfungsi. Nggak heran akhirnya kalau dalam keluarga kita pun suasana atau sorga tidak terwujud. Nah, setelah keluarga ngalami yang namanya sorga, baru keluarga itu masuk ke dalam gereja kan. Gereja ini adalah kumpulan, komunitas ini adalah kumpulan dari banyak keluarga kan. Keluarga yang sudah koloni-koloni sorga tadi, yang sudah suasananya sorga-sorga tadi. Nah kalau kita orang-orang yang sudah memang jadi influencer untuk menjadikan bumi ini jadi sorga, kumpul di tempat ini. Bayangkan apa yang terjadi di sini. Benar-benar sorga enggak sih? Betul ya? Benar-benar sorga enggak sih? Tapi Pak masih ada, maaf, masih ada iblisnya loh Pak. Iya, ingat waktu iblis mau ngerjain Ayub? Di mana iblis waktu itu? Ingat gak? Di sorga. Dia memprovokasi Bapa untuk melakukan kesoliman terhadap Ayub. Jadi gak usah khawatir. Memang ada misteri di situ. Di tempat kita pun kalaupun kita sudah, sungguh-sungguh, ternyata masih ada misteri. Enggak apa-apa, asal mudah-mudahan itu bukan saudara. Bukan salah satu dari, daripada kita. Nah, kemudian gereja harus memang menjadi jawaban bagi dunia ini. Sebab kita harus mengkoloni dunia ini. Nah kalau gereja sudah jadi seperti sorga. Jadi sorga bagi Pulau Bali. Mempengaruhi gereja-gereja lain. Apakah Bali enggak jadi sorga? Betul kan? Karena di Bali ada ratusan mungkin gereja. Yang di situ ambience, suasana sorganya benar-benar terasa. Oke? Nangkep ya sekarang ya? Jadi memang sorga itu enggak terlalu jauh. Bahkan closer to it every day. Bahkan setiap hari harusnya makin dekat, makin kita rasakan. Nyata. Kalau enggak, ngapain Kristus harus mati di kayu salib, dianiaya, disiksa begitu rupa. Kalau cuma membuat saudara diselamatkan saja, mestinya enggak begitu. Menurut pandangan saya. Tapi ada sebuah rencana lain yang Tuhan mau. Yaitu apa? Mengkoloni bumi. Nah, oke, sekarang kita mulai. Nah, ini kita baca ya, ini banyak nih. Tapi yang tadi di katekismus itu yang TB. Nah, ini saya tampilkan yang TSI. Supaya saudara mungkin lebih punya perspektif yang lebih jelas gitu ya.
Saya baca ganjil, saudara baca genap ya, supaya menghemat energi. Sekarang, saudara-saudari, kami ingin kalian tahu bagaimana kebaikan hati Allah sudah bekerja dalam hati saudara-saudara kita, jemaat-jemaat di provinsi Makedonia. Saya bersaksi bahwa mereka memberi melebihi kemampuan mereka dan semuanya memberikan secara sukarela. Dan waktu kami izinkan, mereka ikut ambil bagian dengan cara yang tidak kami sangka-sangka. Sebelum memberi persembahan, ini penting nih saudara. Mereka lebih dulu menyerahkan diri kepada Tuhan. Lalu kepada kami rasul-rasulnya. Hal yang luar biasa ini kami lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Kalian sudah sangat diberkati dalam segala hal sehingga kalian berlimpah-limpah dalam berbagai kemampuan rohani dari Roh Allah. Kalian luar biasa percaya kepada Kristus. Kemampuan berbicara kalian amat hebat. Pengetahuan kalian besar. Semangat kalian untuk Tuhan juga luar biasa. Dan kasih kalian bagi kami sangat dalam. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini hendaklah kemurahan hati kalian juga semakin luar biasa. Sebab kalian tahu teladan kebaikan hati Tuhan kita Kristus Yesus. Ini penting juga nih, dia yang sangat kaya, kau kaya. Rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Senang semua, langsung ke gereja rame-rame, beli kaset, tiap hari nyanyi. Terus yang dibayangkan apa? Mobil, rumah, tur luar negeri dan lain-lain. Kita bahas hari ini ya. Bahkan dia menjadi orang yang paling miskin supaya kita menerima semua kekayaan rohani. Hey. Oke. Jadi inilah nasihat yang tentang apa yang terbaik bagi kalian dalam pelayanan ini. Tahun lalu kalian menjadi jemaat pertama yang rela memberi sumbangan dan memulai pengumpulan dana. Karena kalian sudah menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain. Sebaiknya selesaikanlah pelayanan yang sudah kalian mulai itu. Biarlah masing-masing melakukan dengan rela hati seperti waktu itu. Dan berikanlah apa saja sesuai kemampuanmu. Lagi pula kami juga tidak ingin kalian berkekurangan dan orang lain berkelebihan. Bukan begitu. Kami mau kebutuhan hidup kita masing-masing sama-sama tercukupi. Saat ini kalian berkelimpahan dan mampu menolong saudara-saudari seiman yang berkekurangan di Yerusalem. Dengan demikian terjadilah seperti yang tertulis dalam kitab suci. Pada waktu itu orang-orang yang mengumpulkan banyak mana tidak kelebihan. Dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Korintus, saudara harus tahu dulu sedikit. Korintus adalah kota metropolitan. Ya, kalau hari ini ya Jakarta gitulah. Kota di mana tempat berbisnis, kota di mana tempat banyak orang-orang kaya ada di situ. Jadi tentu saja jemaat di Korintus juga dalam kondisi ekonomi yang jauh lebih baik daripada jemaat-jemaat yang lain. Ya. Tetapi sayangnya karena kondisi itu juga membuat Korintus adalah jemaat yang agak kedagingan, saudara. Yang sangat duniawi banget, nggak sorgawi. Karena kondisi ekonomi yang kaya, akhirnya dia itu cuma ya
Ya samalah seperti hari ini ya. Ke gereja itu cuman mungkin jor-joran mobil, jor-joran tas mungkin, jor-joran hal-hal yang dibangga-banggakan oleh dunia ini. Tapi dalam hal memberi, belum tentu. Maka itu Paulus menulis, jemaat di Makedonia adalah jemaat yang sebenarnya secara ekonomi jauh lebih miskin. Tetapi justru mereka yang tidak punya barang-barang mewah, tidak hidup hedon, tapi kalau urusan memberi, jemaat Makedonia justru mengagetkan Paulus. Dikatakan karena mereka memberi jauh lebih banyak dari yang diduga oleh para rasul. Bahkan dikatakan mereka memberi kadang-kadang melampaui apa yang mereka miliki. Itu Makedonia. Maka Paulus ingin memakai momen itu, ingin mengekspos momen itu dengan menulis surat ini. Supaya jemaat Korintus itu, malu. Tuhan itu memberkati kita. Tuhan itu mempercayakan keuangan kepada kita. Tuhan itu memberikan kekuatan untuk kita memperoleh keuangan yang cukup besar. Saya mau kasih tahu, bukan untuk supaya lifestyle-mu hebat. Bukan supaya engkau jadi influencer di medsos. Yang flexing-flexing itu. Bukan. Tapi dia ingin dengan kemampuan yang besar, dengan kekuatan yang besar, dia ingin kita itu kaya dalam memberi. Kita itu lebih banyak gunanya buat orang-orang yang lemah. Ini fundraising apa bukan jadi? Bukan ya? Saya cuma ingin kita sadar, saudara. Saya cuma ingin kita mulai mengerti esensi gereja itu apa. Saya senang kalian bersaksi diberkati. Saya senang kalian bersaksi usahamu jadi 10. Senang. Tapi kalau cuma untuk meningkatkan lifestyle-mu doang, I tell you man, useless. Gak ada gunanya. Bagi siapa? Bagi kerajaan Tuhan. Dan kita sepakat di tempat ini. Kita mau memperlebar kerajaan Allah. Jadi ada 4 hal yang saya mau bahas supaya kita nggak salah mengerti tentang 1, kaya dalam memberi, 2, menyerahkan diri kepada Tuhan dan Rasulnya, 3, dia kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya, dan yang terakhir adalah sama-sama tercukupi, seimbang. Sudah tahu toh? Kira-kira kalau kita ngomong sorga itu, suasana sorga itu, terus kita bayangkan yang terjadi itu apa sih di sorga itu? Kalau bayangan saya, gak ada orang lapar di situ. Karena gak ada orang lapar, semua kenyang, tidak ada pertikaian untuk permusuhan di situ. Betul? Karena ada pepatah Jawa mengatakan, lek urusane weteng, moto dadi peteng. Kalau urusannya mata, gelap. Kalau urusannya perut, mata jadi gelap. Orang saling fitnah, orang saling bunuh, bisa jadi. Macam-macam, gara-gara urusannya lapar. Dan gak bisa terlalu disalahkan. Kalau orang lapar, terus kita kelebihan makanan, kita buang-buang. Bahkan ada orang kedinginan, kita juga cuek aja, malah anjing kita yang harusnya gak perlu baju, kita beliin baju. Saya gak ngeritik pecinta anjing ya, sorry. Cuma saya nyindir aja. Loh, banyak orang-orang masih beli baju aja gak bisa. Lah anjing yang sudah diperlengkapi dengan bulu sebagai baju, kita beliin baju Mas Ian. Saya mau ingin gereja jadi waras, saudara. Nah kalau itu orang-orang di luar gereja saya gak peduli sih. Tapi kalau itu di dalam kita, saya ingin kita waras, saudara. Ayolah please, jangan begitu dong. Ya. Nah, jadi yang pertama, kaya dalam memberi itu apa sih? Nah ini loh. Aku memberikan perintah baru
kepada kalian, kasihilah satu sama lain sama seperti aku sudah mengasihi kalian. Begitulah kalian harus saling mengasihi. Kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian adalah murid-muridku. Nah, jadi ini sebenarnya nggak spesifik. Memang yang Paulus tulis tadi itu spesifik, eksplisit bicara tentang uang ya, tentang dana pemberian bantuan. Tapi saya mau membuat lebih lebar. Sebenarnya nggak cuman uang. Itu cuman salah satunya uang. Tapi kita sedang membahas adakah kasih itu benar-benar nyata di dalam gereja supaya suasana surga itu terjadi. Nah, uang adalah salah satu komponen. Sebab orang memberi belum tentu dia mengasihi. Orang memberi bisa jadi dia bansos. Orang memberi bisa jadi dia cari popularitas. Orang memberi bisa jadi dia ingin meningkatkan elektabilitas. Tunggu aja sebentar lagi. Ada banyak orang akan memberi. Tapi percayalah, nggak ada kasih. Cuman sekedar memberi. Tapi kalau orang itu punya kasih, dia tidak bisa tidak. Dia pasti ingin memberi. Dan belum tentu pemberian itu selalu uang. Ada banyak hal yang bisa kita berikan. Dikatakan tadi, sesuai dengan yang ada padamu, sesuai dengan kemampuanmu. Nah sekarang saya mulai bahas nih. Gereja adalah sarana atau tempat untuk kita melatih, menyatakan kasih kepada Tuhan dan sesama. Karena gereja adalah kumpulan orang-orang yang sudah menerima kasih yang sejati. Nah saya mau kasih tahu sekarang ini. Tidak ada komunitas lain. Tidak ada komunitas lain yang menerima kasih yang sejati daripada Tuhan selain gereja. Masih ragu kan? Nah saudara gua gimana di rumah? Gak ke gereja. Gak punya kasih dong. Orang tua saya gimana nih? Gak ke gereja, gak punya kasih dong. Percayalah. Saya beritahu saudara. Semua komunitas yang disebut agama semua baik, saya setuju. Tapi semuanya mengharapkan saudara melakukan A baru dapat B. Saudara melakukan C baru dapat D. Saudara melakukan hal-hal kebaikan baru ada pahalanya. Kurang lebih begitulah. Cuma pengikut Kristus dikatakan, bahkan saudara waktu masih berdosa saja, waktu masih gak mau mendengar saja, waktu masih maaf, masih hidup di dalam perjinahan saja, Kristus sudah mengasihi saudara. Makanya dia rela mati di kayu salib supaya saudara bisa dibebaskan dari hukum dosa yang saudara lakukan di dunia ini. Saudara paham? Jadi cuman Kristus satu-satunya yang memberikan kasih untuk kita menerima pengampunan. Satu-satunya cuman Kristus yang memberikan dirinya untuk saudara ditebus dan dibebaskan dari kegagalan Adam. Nah, orang-orang yang tidak menerima Kristus berarti dia belum menerima kasih. Apa yang dilakukan Kristus itulah yang disebut agape, yang disebut kasih. Waktu dia menyerahkan dirinya, waktu dia berkorban, waktu dia mati untuk kegagalan Adam dan keturunannya. Itulah yang disebut kasih. Itulah yang disebut agape. Kasih tanpa syarat, kasih yang sejati. Dan itu cuma dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam komunitas yang disebut gereja. Nah kalau saudara belum punya kasih, apa yang bisa saudara berikan? Bisa nanggap? Karena yang sedang kita bahas, pemberian-pemberian tadi, muatannya adalah kasih. Nah kalau sudah belum menerima kasih, saudara gak bisa berbagi kasih memang. Makanya waktu saudara memberi, lupa teman saya ada, lupa saudara saya ada, pansos men. Atau mereka menafsir, mereka mengira dia ingin transaksional.
dengan ingin membeli salah satu kapling yang bersertifikat di sorga nanti. Dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan yang berupa kebaikan tadi di bumi ini. Bukan kasih. Tapi ada maunya. Ada sesuatu yang dia ingin dapatkan kembali. Sedangkan kasih adalah usaha manusia, usaha kita. Ingin menyenangkan orang lain sekalipun harus mengorbankan diri kita sendiri. Tapi waktu kita ingin menyenangkan, ingin mendapatkan buat diri kita sendiri, kalau perlu mengorbankan orang lain, itu namanya nafsu. Bukan kasih lagi. Dan saya mau kasih tahu, bedanya tipis banget dan susah dilihat. Maka itu membuat gereja rame, tapi suasananya nggak surgawi. Karena yang muncul, yang dipraktekkan, yang dipertontonkan, yang ditunjukkan bukan kasih sebenarnya, tapi nafsu. Jelas ya? Kok tegang banget sih? Jadi saudara dan saya memang adalah orang-orang yang gak salah. Ditunjuk sebagai wakil kerajaan Allah. Harus mengkoloni bumi dengan kasih. Karena kasih itu sudah diberikan Tuhan kepada saudara. Modalnya sudah ada di dalam saudara. Nah, kalau hari ini saudara mengampuni aja susah. Setelah kebaktian ini, saudara perlu daftar di Hello Desk untuk CCM. Cuman ngampuni. Susahnya minta ampun. Bagaimana berkorban yang lain? Bagaimana memberi yang lain? Saudara perlu diberitahu dulu. Tidak ada lagi yang bisa disejajarkan dengan apa yang sudah Kristus lakukan dalam hidup kita masalahnya. Yang disebut kasih tanpa syarat yang sudah diberikan kepada kita itu tidak ada lagi yang bisa disejajarkan dengan apa yang bakal saudara lakukan dalam upaya saudara menyatakan kasih Kristus itu. Enggak ada lagi. Jadi semuanya harus bisa dilakukan. Harus. Nah, persoalan cuma satu. Apakah kasih itu sudah ada dalam kita? Apakah saudara sungguh-sungguh menerima kasih Kristus itu? Nah, kalau Paulus sampai ngomong nih, ini kelihatannya bombastis tapi fakta loh saudara. Makanya Paulus sampai ngomong, mati adalah keuntungan bagiku. Sudah melihat statement Rasul Paulus itu gimana? Dia bilang mati adalah sebuah keuntungan. Padahal normalnya, warasnya, semua orang takut mati. Benar gak sih? Semua orang kalau sudah yang namanya menyerempet kematian akan takut. Padahal Paulus dengan jelas ngomong, mati adalah keuntungan. Nah, ini yang saya ngomong. Karena Paulus sudah benar-benar tahu apa yang dikorbankan Kristus itu memindahkan dia dari penghukuman kepada kehidupan kekal bersama Kristus. Maka kalau dia selesai hidup di muka bumi, dia akan menikmati kehidupan kekal yang jauh lebih luar biasa dibanding kehidupan yang sementara ini. Makanya dia berani ngomong mati keuntungan. Nah, kalau saudara masih mati adalah ketakutan. Mati adalah kalau bisa jangan dulu. Mati adalah sebuah loh. Kita nggak presisi. Kita nggak presisi. Bapak jangan ngomong aja ya, benar nggak? Saya selalu bersaksi kepada teman-teman kalau saya lagi ngobrol di beberapa orang. Dulu, tepatnya 7 tahun yang lalu, saya kalau naik pesawat, turbulence, saya langsung basah roh, saudara. Saya langsung nutup pesawat itu dengan kuasa dari Yesus. Saya penuh ketakutan, kekhawatiran. Bahkan ada satu kali, benar ini terjadi. Sampai pesawat itu benar-benar harus landing, tidak di kota yang saya tuju. Karena gak memungkinkan untuk mendarat. Karena waktu itu memang badai yang luar biasa. Waduh, lampu pesawat itu mati nyala. Pesawatnya itu tiba-tiba, waduh, yang di dalam udah teriak-teriak, saudara. Wah, saya pun juga ikut empot-empotan. Dan sudah tahu waktu kita mendarat di kota yang bukan saya tuju, diumumkan, dimaklumi, kalau ada yang mau turun
Tidak jadi terbang boleh. Tiket akan dikembalikan full. Sudah tahu? Saya kemana saudara? Turun saudara. Turun, saya takut. Serius. Sudah khotbah gak Pak waktu itu? Sudah. Sudah menangkan jiwa Pak? Sudah. Tapi 7 tahun sekarang ini, saya 2 kali ngalami turbulence. Dan secara jujur, secara nyata, hati saya tidak khawatir. Saudara. Jadi ya gak berdoa saya. Cuman senyum-senyum aja. Oke. Itu tes simple. Tes sederhana aja. Baru saya bisa memaknai. Kenapa Paulus ngomong mati adalah keuntungan. Karena dia udah gak takut lagi ngadepi kematian. Karena dia tahu kemana tujuannya waktu dia mau meninggalkan dunia ini. Nah saya berharap saudara harus mencari presisi pengertian firman itu sampai membuat engkau tidak takut lagi dalam kehidupan ini. Kenapa? Sebab firman Tuhan juga mengatakan Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Sebab dalam ketakutan mengandung hukuman. Berarti orang yang takut di dalam menghadapi tantangan yang bisa sampai menyerahkan nyawanya. Kalau itu mengandung hukuman berarti dia belum selamat kan? Berarti dia belum berpindah tempat kan? Karena mengandung hukuman. Masa di sorga ada orang dihukum? Kan gak ada dong. Oke. Baru 1 poin sudah tinggal 15 menit. Nah, sekarang yang kedua. Jadi sudah tahu ya, memberi itu kasih. Untuk memberi itu seperti itu maksudnya ya. Orang yang sudah ada di dalamnya kasih itu. Itu saudara dan saya. Kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan dan Rasulnya. Sebelum tapi saudara akhirnya masuk dalam pelayanan kasih yang suka berbagi, suka memberi dan lain-lain. Dimulai seperti jemaat di Makedonia. Sebelum mereka memberi terlebih dahulu mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kepada rasul-rasulnya. Saudara tahu gak sih? Justru kalau ada gereja yang tidak pernah barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Saya tambahin dulu satu ayat lagi. Orang bebal meremehkan didikan gembalanya. Pemimpinnya, suaminya, ayahnya, mau menerima teguran adalah ciri orang bijak. Hukuman berat diberikan kepada orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa membenci teguran, bukan akan susah hidupnya, bukan. Akan binasa. Oleh sebab itu saudara, saya itu tidak berhenti-berhenti dari yang orang sebut saya itu, jangan terlalu galak Pak. Jangan terlalu keras Pak kalau ngomong. Saya nggak bisa. Sebab tugas daripada gereja itu bukan menghibur. Kecuali ibadah penghiburan. Tapi tugas gereja itu menegur kalau perlu. Alkitab loh ya, bukan saya yang ngomong. Menghajar. Sebab kalau orang-orang itu sudah serong ke kiri atau ke kanan, dia itu bukan cuma menderita di bumi. Kalau kebablasan, dia bakal binasa. Binasa. Meskipun dia tetap ada dalam gereja. Meskipun dia tetap ada dalam tim pelayanan. Tapi firman Tuhan katakan, kalau nggak ditegur, nggak dikembalikan pada posisi yang presisi yang semula seperti yang Tuhan mau, dia akan binasa masalahnya. Nah, hati saya sebagai gembala yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, tugas saya cuma satu. Menjaga kawanan domba supaya tidak binasa. Tidak supaya tambah kaya. Tidak. Kaya itu ya puji Tuhan. Tapi yang pasti saya ingin semuanya selamat dulu. Jangan ada yang binasa. Jangan ada yang terdistraksi dengan segala polemik persoalan
dan tawaran-tawaran dunia ini sehingga dia nggak presisi lagi, dia miring dikit aja, ujungnya dia binasa. Maka itu dari awal saya kalau punya kesempatan, saya akan menegur. Kalau perlu, betul nggak? Kita harus mengajar. Iya, Tuhan yang suruh. Nah, kalau saya tidak melakukan bagian saya itu, ada yang ngomong sebab sama saya, Pak, Bapak ini nggak ngerti ya. Jemaat kita itu loh Pak keluar masuk. Gara-gara Bapak itu terlalu keras Pak. Loh, lah kalau ada orang salah saya nggak keras, saya itu gembala upahan. Betul nggak sih? Itu namanya saya gembala upahan. Saya mempertahankan orang untuk tetap tinggal dan memberikan sumbangan kan gitu kan. Itu namanya saya gembala upahan. Tapi saya mau jadi gembala yang belajar kepada gembala yang agung itu. Yang gak peduli dia. Bayangin saudara, waktu Tuhan Yesus berkhotbah di 70 murid sudah 70 orang menjelang dia disalibkan. Sudah waktunya anak manusia. Iya kan? Diserahkan. Karena dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. 70 orang itu, saya mau kasih tahu, 58 kabur. Wah, terlalu keras ini firman, dia kabur. Waktu kabur, Tuhan Yesus gak ngomong, sorry. Ayo kita CCM balik, bukan itu maksudku. Enggak, dia ngomong apa kepada yang tersisa? Gimana? Kamu mau kabur juga enggak? Loh, betul enggak? Ada ayatnya, baca aja nanti. Dari 70 jadi 12. Dan 12 itu pun ditantang. Apakah masih mau ikut aku? Apa mau kabur? Lah bentuk daripada kasih justru waktu saudara menegur dan mengajar. Ya kalau memberkati menolong. Saya mau kasih tahu ya, sudah banyak yang bansos pakai cara itu berhasil. Nggak salah sih memberi, baik. Hal-hal yang diberikan yang menjadikan orang itu senang, otomatis membuat orang itu bertahan. Itu adalah salah satu bentuk daripada kasih juga. Tapi ada sisi lain yang akhirnya membuat orang tidak nyaman dan orang itu pergi. Yang adalah kasih juga, yaitu menegur dan menghajar. Dan itu adalah dua sisi yang tidak pernah boleh ditinggalkan oleh gereja. Gereja harus memberkati. Gereja harus menolong orang. Gereja harus membuat orang itu jangan sampai lapar. Tapi gereja harus meluruskan jalan-jalan yang salah. Gereja harus mengembalikan orang yang bengkok untuk kembali ke jalan yang benar. Apapun resikonya. Saya dapat satu hashtag bagus nih. Mungkin untuk tahun depan bisa kita pakai. Moto daripada tim Search and Rescue. Tim SAR. Cari dan menyelamatkan korban-korban bencana alam dulu. Mutunya sudah tahu apa? Selamatkan jiwa. Apapun resikonya. Wow. Resikonya disalah ngerti, dibenci, ditinggal jemaat, gak disumbang. Apapun resikonya, kalau motivasi kita menyelamatkan jemaat, mengembalikan orang dari jalan yang bengkok, ambil saudara. Ambil resiko itu. Why? Karena kita tidak membangun bisnis di sini. Karena kita tidak sedang membangun organisasi nirlaba di sini. Karena kita sedang membangun kerajaan Tuhan kita. Langsung senyap. Saya harap kesenyapan ini adalah kesenyapan sudah merenung. Dan mulai berpikir. Ya. Jangan senyap karena gak mari-mari kuat banding ngamuk-ngamuk tok. Saya harap bukan senyap karena itu ya. Senyap karena sudah harus saya kembalikan saudara kepada esensi yang sebenarnya. Apa tujuan kita bergereja. Jadi harus gembala komsel jangan ragu. Tegur. Nah kalau Pak sungkan Pak saya bukan tipe. Jangan jadi gembala komsel. Jadilah tim ibadah penghiburan. Loh iya gak apa-apa memang ada sih. Tim Omega jadi tugas saudara ngelus-ngelus orang. Tenang Pak, sabar Pak, Tuhan itu baik Pak. Setia aja Pak. Boleh gak apa-apa kalau memang saudara diberikan karunia itu.
Nggak ada yang salah. Berikan sesuai dengan yang ada padamu dan kemampuanmu memang. Nah kalau saya nggak cocok menghibur orang memang. Jadi saya kalau ketemu di ibadah penghiburan sama orang, kata-kata saya pendek, cuma 2 aja. Sabar ya, udah pulang saya. Maksudnya sabar bukan sabar, jangan sedih. Sabar, kamu juga nunggu giliran. Nanti ketemu lagi juga, sabar aja gitu ya kan. Nah ini penting juga kan. Dia kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Saya khawatir kita berpikir bahwa emas-emas Tuhan yang ada di sorga yang gak tahu berjuta-juta ton itu. Karena kan lantainya aja emas katanya kan. Saya khawatir sudah punya pikiran bahwa Yesus di kayu salib mati. Supaya dia gak perlu lagi menikmati emas-emas yang jutaan ton itu, kemudian jutaan ton itu diwariskan kepada kita. Makanya saudara hobi nyanyi lagu ini, dan waktu saudara nyanyi, sudah meneteskan air mata, coba periksa apa yang ada di pikiranmu. Apa waktu menyanyikan lirik itu? Engkau membayangkan kau akan tur ke negara-negara yang indah? Engkau membayangkan kau akan naik mobil yang paling mewah sambil nyanyi itu? Iya, Yesus sudah mati. Dia kaya rela jadi miskin. Supaya aku naik first class besok kalau. Apa engkau membayangkan itu? Nah saya kasih tahu, enggak. Yang paling tepat adalah ini menurut saya. Hendaklah kamu semua, kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Menaruh idenya Kristus Yesus. Menaruh pola pikirnya Kristus Yesus dalam pikiran kita. Apa Pak pola pikirnya? Yang walaupun dia itu Allah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap privilege-nya sebagai Allah. Keberadaannya yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dia terus pertahankan. Melainkan justru dia mengosongkan dirinya, meninggalkan semua kehebatan, kenyamanan dan keluar biasaan itu dan mengambil rupa seorang hamba demi apa? Demi hamba-hamba ini. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini tentang apa? Kira-kira menurut saudara? Justru bukannya dia jadi miskin saudara jadi kaya kan, bukan kan. Justru tentang kita harus meniru, berani meninggalkan ide kenyamanan kita demi untuk kalau orang lain itu bisa diselamatkan kan. Justru ide kita itu berani berkorban. Nah maka tadi saya ngomong, waktu saudara itu diberikan kekuatan, kemampuan, untuk saudara itu memperoleh kekayaan karena karirmu yang hebat, karena skillmu yang hebat. Justru kekayaan itu bukan untuk saudara nikmati sendiri, meningkatkan lifestylemu. Tapi justru dengan kemampuan, kekuatan yang Tuhan titipkan itu, pasti ada tujuan yang mulia. Tidak ada tujuan lain yang lebih mulia dibandingkan dengan menyelamatkan jiwa-jiwa. Sebab Kristus pun datang, mati, cuma untuk satu tujuan itu. Kira-kira jelas ya? Jadi jangan aneh-aneh pikirannya ya. Tapi Kristus gak keberatan saudara kaya. Cuma dia pesen aja. Orang kaya susah masuk kerajaan Allah. Jadi gak kaya-kaya amat gak apa-apa bro. Bagi saya yang paling penting keuanganmu sehat, mandiri, gak kaget-kagetan. Aturlah keuanganmu dengan bijaksana. Hiduplah sederhana saja. Supaya kamu bisa ngatur. Keuangan buat anakmu besok sekolah. Keuangan buat nanti perpanjang kontrakan rumah. Keuangan buat nanti ngatur lain-lain yang kamu butuhkan. Jangan bingung cari kafe baru.
Jangan bingung cari destinasi liburan baru terus. Nggak salah sih kalau sudah berkelimpahan. Tapi kalau itu aja tujuan kita, nanti kita jadi kayak jemaat di Korintus. Duniawi banget kita jadian. Padahal Kristus minta kita justru kaya dalam memberi. Saya nggak tahu. Benarkah ini akhir daripada akhir zaman seperti kata Pak Gembala senior kita. Tapi kalau saudara mengikuti geopolitik hari ini, peperangan yang terjadi nggak pernah selesai. Saya harap saudara juga mulai jaga-jaga. Oh iya, loh ini bukan dongeng saudara. Ini sudah tergenapi. Semua nubuatan itu sudah tergenapi. Cuma satu ini aja yang belum, yaitu kedatangan Kristus kedua kali. Dan tanda-tandanya sudah mulai ada mengarah ke situ. Nah jadi kalau hari ini saudara masih bingung aja urusan yang sementara. Oke, saya mau bersaksi. Kira-kira saya kan sering bersaksi ya. Saya itu, mumpung gak ada istri saya nih, dia udah dari KU1 soalnya. Saya itu hobi otomotif saudara. Dan istri saya itu orang yang paling ngomplini saya kalau saya beli mobil. Karena terlalu cepat gitu loh dulu itu. Nah saya mau kasih tahu, di periode 7 tahun terakhir ini, periode yang paling saya memecahkan rekor, sudah 4,5 tahun nggak beli mobil apa-apa. Itu rekor itu saudara. Biasanya hampir tiap tahun. Dulu ya, masih duniawi, masih kayak Korintus. Ya, nah terus ini kan udah 4,5 tahun nih. Sudah mobil yang saya pakai itu sudah hampir mau tahun kelima nih sebentar lagi nih. Boleh dong ganti mobil. Dosa enggak sih? Enggak kan? Dikasih tahu temen 3 hari yang lalu. Ada showroom mobil EV. Electric vehicle. Listrik, bagus, murah. Wah habis makan siang langsung mampir saudara. Mampir. Saya lihat, benar Pak, murah harganya. Cuma 200 something. Di bawah 300. Bagus lagi mobilnya. Wah boleh nih. Terus saya lihat-lihat. Saya nabung loh saudara. Ngatur keuangan saudara. Dengan kondisi income saya yang sudah gak terlalu seperti 10 tahun yang lalu. Saya mulai ngatur keuangan dengan teliti. Terus saya lihat, wah cukup nih. Kalau beli yang cuma harga segini nih. Wah boleh nih. Langsung saudara. Boleh test drive. Wah nanti Pak. Baru boleh tanggal 15 katanya. Oke, daftar saya. Tanggal 15 Pak ya, dicatat saudara, bla 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 bla. Ini kira-kira 3-4 hari lalu nih. Seneng kan? Istri gak usah dikasih tahu dulu, ntar. Itu siang saudara, jam 1. Malam jam 9 saya dapat telepon dari seorang teman. Curhat. Dan dia membutuhkan uang tabungan saya itu. Kalau tidak saya memang pinjem sih. Gak minta sih dia. Tapi ya baliknya gak tahu kapan masalahnya. Kalau dia tidak menerima bantuan dari saya, dia ada potensi diperkarakan hukum dan dia salah. Waduh. Ya ini loh saudara ikut Tuhan tuh saudara. Baru dapat materi begini, baru mau seneng dikit aja, langsung diuji saudara. Iya, kan saya pernah ngomong waktu pengampunan, saya bicara pengampunan, langsung diuji. Sekarang mau bicara tentang kemurahan hati, langsung diuji saudara. Jadi begitu nerima telepon lemes saya saudara, waduh. Karena pikiran saya sudah langsung tahu arahnya ke situ. Tuhan rupanya tidak pingin, tidak suka saya kembali ke hobi saya yang lama, yang bisa menjerat saya. Tuhan rupanya enggak mau. Jadi akhirnya dikirimlah orang-orang sulit. Berbahagialah kamu. Kalau dikirimin orang-orang yang membuat kamu sulit. Kalau dikirimin orang-orang yang kukuh. Kalau dikirimin orang-orang yang memang membuat kita malah gak nyaman. Berbahagialah. Itu berarti Tuhan mengasihi kamu. Iya. Tapi waspadalah kalau orang datang selalu ngomong, waduh Pak, Bapak luar biasa. Waduh, saya sangat terberkati Pak.
Wah, rasanya Bapak itu sudah benar-benar jadi panutan. Pret. Tahun depan dia membuat saudara sulit. Pengalaman saya sih subjektif. Wah, lemes saya saudara. Tapi ya mau gimana? Kalau saya nggak kasih, saya nggak khotbah hari ini. Setiap apa yang saya khotbah, saya mau kasih tahu saudara ya. Setiap apa yang sudah berani saya sampaikan, di belakang saya sudah melakukan itu. Kalau saya tidak berani melakukan, saya tidak akan khotbahkan ini. Saya pasti langsung tukar jadwal aja. Saya cari materi yang lain. Ya. Dan saya berharap, saya berdoa, semua kita punya pengertian yang benar tentang apa sih tujuan Tuhan sebenarnya manggil kita keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Apa sih tujuan Tuhan untuk kita buat komunitas ini? Apa sih tujuannya sebenarnya? Jadi ya, tim PW, sudahlah mau akhir zaman jangan ribut aja soal monitor lah, soal ini, soal latihan lah doh. Jangan. Pastikan benar enggak kita ini menghidupi firman Tuhan. Jangan lagi, wah sound systemnya enggak enak, bla bla bla. Aduh, apa ini? Yang dibahas kok urusan-urusan yang padahal sudah akhir zaman. Iya kan? Sama kayak kemarin saya dengar satu podcaster, satu orang podcast yang hebat menurut saya. Gimana negara kita ini mau maju? Orang lain sudah bicara tentang bagaimana mau ke bulan, kita di sini masih ribut, boleh nggak ngasih selamat Natal? Waktu saya dengar itu, saya terinspirasi langsung ke kita. Kita mau akhir zaman, urusannya jiwa-jiwa masih ribut sound system. Sama sebenarnya. Ya, jadi jangan lagi lah udah. Mau sound system enak nggak enak, serahin sama yang teknis saja. Nggak usah kita ribut-ribut urusan itu. Terakhir. Terakhir ya. Situasi sorga itu adalah situasi keseimbangan. Tidak ada yang terlalu berlebihan. Tidak ada yang kekurangan. Sudah tahu enggak? Saya renungkan, kenapa ya? Apakah orang dulu itu semilitan orang sekarang kah? Sehingga mereka yang tiap hari untuk nyambung nyawa aja perlu bergumul. Di Yerusalem, tadi itu sumbangan itu kan untuk Yerusalem. Orang Makedonia dan Korintus itu diminta Paulus nyumbang ke Yerusalem. Kenapa? Karena Yerusalem dalam kondisi penganiayaan. Makan aja susah. Ya. Nah, kenapa sih orang-orang di Yerusalem itu bisa begitu dahsyat dia bertahan? Padahal ancamannya nyawa. Setiap hari dia bukan bertempur pada orang yang beda sekte atau beda mazhab, bukan. Bertempurnya sama pemerintahan Romawi. Lawannya pemerintahan Romawi. Tapi kenapa mereka dengan begitu rupa bisa mempertahankan imannya? Kenapa mereka bisa teguh mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan, pengharapannya kepada Tuhan? Menurut saya renungkan. Karena dia mengalami keseimbangan. Karena kalau nggak seimbang, itu artinya ketidakadilan. Kenapa kita di sini ribut terus? Karena ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Tidak ada keadilan. Ketidakadilan itu menimbulkan kecemburuan, menimbulkan iri hati sebab. Makanya pertikaian gak pernah berhenti. Persoalan kecil jadi besar. Gak ada persoalan, diada-adakan masalah. Karena intinya tidak terjadi keseimbangan. Tidak terjadi yang namanya keadilan. Negara kita sudah harus bersyukur ya. Negara Indonesia adalah negara yang saya yakin negara yang dibangun oleh Tuhan. Kenapa? Karena asasnya salah satunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cuman sayangnya belum ada oknum-oknum yang punya hati untuk memperjuangkan dengan gigih. Itu sorgawi banget saudara. Sorgawi banget. Nah, jemaat pada waktu itu mereka menikmati keadilan. Tidak ada yang terlalu kaya. Tidak boleh. Saudara hati-hati loh. Saudara bangga dengan tas saudara yang mungkin 100 juta harganya. Saudara sengaja bawanya diangkat. Ada yang gak makan lihat saudara. Waduh. Lewat mana dia pulang ini? Bisa begitu loh saudara.
Iya, sudah gak usah bangga dengan barang-barang yang sudah pakai, harganya gak masuk akal itu. Sudah pikir, wah action, dipuji. Tapi ada orang-orang merasa tidak adil dengan itu semua. Hati-hati saudara. Kita gak bisa ngontrol dan membaca hati dan pikiran orang masalahnya. Nah, pada waktu Paulus ini menekankan supaya terjadi sebuah keseimbangan dalam jemaat, itulah yang membuat jemaat jadi militan. Karena tidak ada iri hati di situ. Tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil di situ. Dan yang luar biasa dikatakan, ini satu ayat saja terakhir ini. Satu ayat luar biasa, begini dikatakan. Ingatlah bahwa Allah sanggup menunjukkan kebaikan hatimu. Bukan. Sorry. Ini. Namun satu saat nanti, ada waktunya mereka berkelimpahan dan kalian berkekurangan. Ngerti ya? Yang hari ini dibantu orang Yerusalem, kata Paulus, tapi ada waktunya nanti justru orang Yerusalem berbalik. Dia yang kelebihan, kita yang kekurangan, dia yang bantu kita. Kalau kita nggak fokus pada cuman uang, berkat itu nggak cuman uang, memberi itu nggak cuman uang, kita baru bisa menangkap esensi ini. Ada orang kaya punya uang banyak, tapi rumah tangganya berantakan. Ada orang kaya punya uang banyak, tapi anak-anaknya kurang ajar semua. Ada orang kaya punya uang banyak, tapi damai sejahtera dalam hidupnya tidak pernah ada. Selalu dihantui oleh ketakutan dan kekhawatiran. Ada. Ada orang yang biasa aja keuangannya tapi sehat. Dia bisa berlimpah dengan sejahtera. Ada orang yang bahkan mungkin di pandangan kita dia pas-pasan banget. Tapi anak dan istrinya sangat respectful dengan bapaknya. Ada kan yang begitu? Bukankah yang kaya tapi yang gak dihormati istri dan anaknya, yang selalu khawatir itu butuh kelebihannya orang-orang yang gak terlalu kaya itu ya. Untuk dengan rendah hati cari tahu kenapa ya, padahal kamu rumah aja gak punya, cuman ngekos, tapi kok bisa istrimu menghormati kamu, anak-anakmu kok bisa begitu. Cuman masalahnya, kenapa orang kaya susah masuk kerajaan Allah, kata Tuhan. Orang kaya cenderung sombong, merasa sudah tahu segala-galanya. Dan dia gak mau lagi bertanya, gak mau lagi belajar dari orang-orang yang justru punya kelebihan yang dia gak punya. Betul gak? Hati-hati. Makanya Paulus ngomong, jangan-jangan nanti satu saat orang-orang Yerusalem yang miskin dalam keuangan, tapi kaya dengan iman dan keberanian dan keteguhan hati untuk percaya Tuhan, someday dia akan memberikan kamu hikmat-hikmatnya. Hei jemaat Korintus, untuk akhirnya dia membuat kamu punya iman dan pengharapan yang teguh. Betul loh? Iya. Jadi jangan buru-buru. Seolah-olah kalau saudara kuat dalam ekonomi sudah gak perlu lagi dibantu. Gak begitu. Gak begitu. Ada aja selalu yang kurang di dalam hidup kita. Dan ada aja yang selalu punya kelebihan untuk menutup kekurangan kita. Karena memang Tuhan mendesain dalam kehidupan ini. Tidak ada yang komplit. Selalu ada yang kurang dalam hidup kita untuk diisi oleh orang lain. Ya kan? Ya. Supaya apa? Satu dan yang lain saling bergantung. Jangan ada yang sombong. Kamu tetap memerlukan saudaramu yang di sana. Yang di sana memerlukan yang di sini. Satu saat. Hari ini belum, tapi ada waktunya. Kalau kita semua punya spirit seperti itu, menurut saya, suasana yang disebut sorga tadi, gak jauh-jauh. Ya ada di tengah-tengah kita ini. Iya, ya di tengah-tengah kita ini. Oke, saya rasa itu yang bisa saya bagikan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri.